Betul, sebenarnya kita punya satu ruang di lantai 2 itu yang bisa dipakai untuk bioskop nih, mini bioskop nih. Mini bioskop itu Iya. kapasitasnya berapa orang, Pak? Yo, WhatsApp shop asik gak sih WhatsApp shop gitu ya. Tema kali ini kita akan membahas bisnis cuan, tolong nanti di zoom cuan, duit ya, dengan narasumber yang sangat berkompeten sekali. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Dias, host kali ini, host yang nggak terlalu terkenal itu. Untuk narasumbernya sudah kami hadirkan, kami paksa di sela-sela rapat, kami tarik ke sini. Bapak Dr. Amir Mahmud, SPD MSI. Selamat siang. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Masih baik. cuannya masih bagus kah? Ya, ini dalam rangka pandemi agak-agak sepi. Agak sepi Pak ya. Iya. Pak Dr. Amir Mahmud ini selain dosen ekonomi di Fakultas Ekonomi, beliau adalah ketua pengembang bisnis, Badan Pengembang Bisnis di UNES. Bisa diceritakan nggak Pak, apa Badan Pengembang Bisnis itu seperti apa sih? Ya, Badan Pengembang Bisnis itu tugas utamanya adalah mengelola aset-aset universitas Iya. dan mendorong untuk berkembangnya unit-unit usaha yang ada di universitas, ya, baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun yang dilakukan oleh pegawai. Jadi Pak Amir ini mengetuai atau sebagai ketua dari Badan Pengembang Bisnis yang mengelola bisnis di Universitas Negeri Semarang, kurang lebih seperti itu Pak ya? Kurang lebih begitu. Kurang lebih seperti itu. Baik. Kemudian di Badan Pengembang Bisnis itu kan kantornya di gedung KWU. Kewirausahaan. Menyebutnya apa Pak? KWU atau KWU. KWU ya Pak. Itu sudah berapa ruang sih yang dipakai atau disewa oleh mitra UNES di gedung KWU? Ada cukup banyak di lantai satu. Di lantai satu itu paling tidak ada sekitar 6 ya, 6 penyewa. Kemudian di lantai 2, lantai 3 ya ada beberapa, ada sekitar, kalau di total ya ada sekitar 15-an lah. 15. Cukup Ya, banyak ya, cukup Pak? banyak ya, cukup banyak. Selain di gedung KWU apa Pak? Ada di yang gedung GSG ya, gedung Serbaguna ya. Kemudian ada juga ini di belakang rektorat, kantin komunal. Ya, kantin yang baru itu ya Pak? Ya, yang baru itu. Itu. Auditorium dan kampung budaya Auditorium bisa juga, bisa disewa untuk bisa pihak luar disewa juga ya? untuk pihak luar, untuk pegawai, untuk berbagai macam acara ya, resepsi. Ada kebun sawah juga yang enggak ya? Nah, kalau ada yang tertarik mau mengelola tanahnya UNES ya, yang di bawah itu juga boleh itu. Ini bocoran sob bagi sobat UNES Juragan Tanah. Ada bocoran dari Pak Amir, bisa mengelola tanahnya UNES yang di bawah, hubungi Pak Amir di gedung KWU. Kurang lebih seperti itu. Untuk harga sewanya Pak, ada bocoran nggak sih harga sewa yang di gedung KWU dulu, yang di gedung KWU untuk ruangannya? Oke, terkait harga, kita punya peraturan rektor tentang tarif ya. Jadi kalau di gedung KWU itu antara lantai 1, lantai 2 dan lantai 3 itu berbeda. Berbeda ya? Ya. Yang lantai 1 pun juga per area ya. Jadi ada area A, B, C gitu. Itu beda-beda ya. semua ya Pak? Beda-beda. Jadi kalau yang area yang paling murah Pak, yang paling murah di mana Pak? yang paling murah lantai 3. Lantai 3 Tiga itu yang tanpa lift, yang paling murah ya, di KWU lift semua, di KWU lift semua. lantai 3 itu per meter 600.000 per tahun. Murah kok. Murah sekali ya. Murah, di ya. jantung Universitas Negeri Semarang loh itu. Ya, biasanya kalau lantai 3 itu untuk perkantoran biasanya. Ya, kalau yang kantin atau kafe gitu biasanya mereka di Di bawah lantai ya? 1 ya.
Kuliner semua yang dibawa. Kuliner ya. Biar nggak capek kalau pas habis makan naik turun lagi sudah lapar lagi. Lapar lagi. Kalau bagi Civitas Akademika atau Tendik atau Sobat UNES sekalian ini ada potongan harga nggak sih untuk sewa di situ Pak? Harga yang sudah ada kalau contoh yang di kantin belakang ini komunal itu ada potongan. Jadi tahun pertama potongannya sekian, tahun kedua sekian, tapi tahun ketiga sudah normal lagi. Macam KPR ya ini Pak Amir. Ya. ada bunga anuitas dan flatnya loh, super sekali loh. Sebagai Pak Amir ini sebagai dokter lulusan terbaik ya Pak ya, dokter terbaik di angkatannya wisuda ya Pak. Iya. Itu cita-citanya itu dulu memang langsung jadi dosen atau mainstream seperti anak-anak zaman dulu, pilot, guru gitu Pak? Iya. Kalau anak-anak sekarang kan cita-citanya YouTuber gitu ya Pak. Iya. Dulu apa Pak cita-citanya Pak? Saya memang saya punya cita-cita yang mantap itu ya sejak SMA itu ya. Sejak SMA kemudian bisa kuliah ya. Sepertinya memang karena saya kuliah waktu itu di keguruan sehingga arahnya ya memang pendidik ya, entah itu guru atau untuk dosen begitu. Memang dari dulu berarti sudah bercita-cita jadi dosen. Iya. Sekarang doktor profesornya kapan Pak kira-kira Pak? Profesornya doakan saja nanti. Mari kita doakan Sobat UNES agar Pak Dr. Amir Mahmud lekas menjadi profesor. Amin. Masih berkaitan dengan cita-cita ini saya dengar dari editor saya yang di belakang itu Pak. Oh iya. Itu katanya Pak Amir itu mendambakan atau mencita-citakan menantu seorang pecinta Vespa katanya. Saya dapat bocoran dari editor saya itu. Oh iya. Itu seperti apa Pak? Apakah benar seperti itu? Atau ada syarat-syarat yang lain? Iya, itu karena saya dulu pakai Vespa ya. Oh, juga kolektor Vespa juga ternyata Pak. Karena pakai Vespa sehingga itu teman saya yang sana juga akhirnya jadi menyarankan agar menantunya punya Vespa itu. Vespa. Jadi bagi Sobat UNES anggota UFO, UNES Vespa Owner ya, daripada kalian nongkrong-nongkrong di Simpang 7 lebih baik silaturahmi ke depannya gedung KWU. Siapa tahu jadi menantunya Pak Amir ya. Yes. Mantap. Itu pesan-pesan. Kemudian di KWU itu kan kebanyakan perkantoran, lalu ada kuliner. Itu ada rencana nggak sih Pak kerjasama dengan bioskop gitu Pak barangkali? Iya. Kan Sobat UNES kan haus hiburan ini Pak sepertinya. Betul, sebenarnya kita punya satu ruang di lantai 2 itu yang bisa dipakai untuk bioskop nih, mini bioskop nih. Mini bioskop itu kapasitasnya berapa orang? Kapasitas ya sekitar 30 orang mungkin. Ya. Sudah operasional atau baru? Selama ini belum kita optimalisasi, kita masih bolehlah kita tawarkan siapa yang berminat untuk mengelola itu ya. Secara fasilitas sudah, kalau untuk teman-teman mahasiswa orang sekarang ya sudah cukup. Bisa untuk menambah hiburan. Bagi Sobat UNES yang ingin berusaha atau membuka usaha, berwirausaha dengan konsep mini bioskop ya Pak ya, bisa menghubungi ke Badan Pengembang Bisnis. Kemudian kalau nggak salah itu Pak Amir ini kan dosen akuntansi ya Pak ya. Selain itu expert di bisnis juga, ada kiat-kiat nggak buat generasi muda? Kan generasi muda seperti saya nih Pak. Kalau Pak Amir kan mungkin udah nggak muda ya Pak ya. Kalau saya kan masih muda gitu. Ada pesan-pesan buat saya dan teman-teman yang lain ya, Sobat UNES sekalian, untuk berbisnis, apalagi di pandemi ini kan cuannya masih sulit Pak ya. Generasi muda sekarang bahkan lebih kreatif ya. Apalagi orang-orang yang punya keahlian di IT kayaknya sudah sangat kreatif itu ya. Mereka punya kreativitas, punya ide-ide yang kadang
out of the box ya. Saya kira sudah bagus itu. Tinggal dikembangkan. Tinggal, aja. iya. Barangkali di KWU nanti ada rencana membuat sebuah atau semacam co-working space buat teman-teman Sobat UNES yang ingin mengembangkan startup digitalnya, Pak. Masih ada ruangan di sana untuk bisa dimanfaatkan ya. Boleh. Co-working space ya. Ya. Itulah Sobat UNES. Jadi startup yang kalian kembangkan yang belum tentu laku juga sih sebenarnya ya. Bisa dikembangkan lagi di co-working space-nya Gedung KWU. Tinggal minta izin ke Pak Amir Mahmud, barangkali nanti akan difasilitasi. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Ya. Baik, untuk saat ini sudah cukup saya rasa obrolan singkat kami, saya dan Pak Dr. Amir Mahmud sebagai Ketua Pengembang Bisnis tentang bisnis-bisnis yang ada di UNES, terutama di Gedung KWU. Jangan lupa untuk tetap pantau terus podcast UNES mengabarkan kabar-kabar terbaru di wilayah Universitas Negeri Semarang dan komunitas-komunitas yang ada di Universitas Negeri Semarang. Bye.